Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak kelas 4 yang solih dan solihah. Kembali lagi dengan Ustazah Nia pada hari ini, hari Rabu tanggal 27 Januari 2021. Nah, pada pertemuan kali ini anak-anakku semua, kita akan belajar tema 6, kita masih di tema 6, yaitu cita-citaku, dan subtema 3 tentang giat berusaha meraih cita-citaku. Nah, hari ini kita akan belajar apa? Yang pertama yaitu ada muatan IPS, yaitu kita akan belajar menjelaskan persebaran sumber daya alam di Indonesia, dan yang kedua yaitu menjelaskan penyebaran sumber daya tambang di Indonesia. Ada juga muatan IPA, kita akan belajar mengenai menjelaskan upaya pelestarian makhluk hidup. Dan yang ketiga itu ada mapel SBDP, itu tentang yang pertama menjelaskan karya seni kolase, yang kedua menjelaskan karya seni montase, dan yang ketiga yaitu menjelaskan karya seni mozaik. Yang pertama kita akan ke muatan IPA terlebih dahulu, yaitu tentang menjelaskan upaya pelestarian makhluk hidup. Populasi jenis hewan dan tumbuhan menjadi semakin langka. Berikut beberapa penyebab kelangkaan hewan dan tumbuhan yang ada di Indonesia. Yang pertama itu tentang penyebab kelangkaan hewan. Ada apa aja? Yang pertama yaitu sering diburu untuk dijadikan hewan peliharaan, dijual, digunakan sebagai hiasan serta obat. Dan yang kedua yaitu membutuhkan waktu perkembangan biak yang cukup lama. Dan yang ketiga, habitat dirusak oleh manusia, misalnya dibakar. Nah, ini anak-anak yang sering sekali kita jumpai bahwa banyak orang-orang yang merusak habitat yang seharusnya dijaga. Jadi mungkin menangkap ikan dengan pukat harimau, dengan bom, itu kan merusak habitat yang ada di laut. Jadi salah satu kelangkaan hewan itu di situ, di manusia yang sering merusak habitat hewan. Dan yang keempat yaitu tidak mampu beradaptasi terhadap perubahan alam. Jadi di situ hewan-hewan tidak mampu untuk beradaptasi. Akhirnya hewan tersebut mati atau punah. Selanjutnya yaitu penyebab kelangkaan tumbuhan. Yang pertama yaitu dimanfaatkan terus-menerus tanpa ada usaha melestarikannya. Nah, jadi di sini kita memanfaatkannya itu secara terus-menerus, tapi tidak ada usaha kita untuk melestarikan tumbuhan tersebut. Jadi acuh tak acuh kepada tumbuhan tersebut, mau hidup, mau tumbuhan itu berkembang biak atau tidak, itu tidak ada usahanya. Dan yang kedua yaitu sulit berkembang biak. Jadi mungkin tumbuhan tersebut hanya bisa hidup di tempat tertentu dengan suhu udara, dengan kelembapan dan sebagainya, yang tidak dapat tumbuh di sembarangan tempat. Yang ketiga yaitu terkena hama, dan yang keempat mengalami kekeringan sehingga tidak memungkinkan untuk tumbuh dan berkembang dengan baik. Selanjutnya, beberapa upaya pelestarian yang dapat dilakukan. Ini ada beberapa cara pelestarian yang dapat dilakukan. Yang pertama yaitu penegakan hukum terhadap perburuan hewan langka dan penebangan hutan. Nah, jadi usahanya yaitu pemerintah itu memberikan sanksi bagi pelaku penebang hutan dan pemburuan hewan secara liar. Yang kedua yaitu penangkaran serta pembudidayaan hewan dan tumbuhan langka. Nah, penangkaran itu apa? Penangkaran itu upaya pelestarian hewan yang terancam punah. Nah, itu namanya penangkaran. Lalu pembudidayaan itu apa? Pembudidayaan itu dilakukan dengan cara memperbanyak tumbuhan langka melalui
penanaman benih atau kultur jaringan. Selanjutnya, upaya yang ketiga yaitu pelestarian secara in situ dan ex situ. Pelestarian secara in situ itu adalah pelestarian di luar habitat aslinya. Contohnya yaitu ada kebun binatang, kebun raya, taman safari, dan museum zoologi dan herbarium. Jadi itu pelestariannya itu di luar habitat aslinya, yaitu dibawa ke kebun binatang, ke kebun raya, dan lain-lain. Sekarang kalau secara in situ itu pelestarian di dalam habitat aslinya. Jadi harus tetap di habitat aslinya dalam pelestariannya. Seperti apa? Ada cagar alam, hutan lindung, suaka marga satwa, dan taman nasional. Sekarang kita ke muatan IPS, yaitu tentang menjelaskan persebaran sumber daya alam di Indonesia. Persebaran hasil bumi dan laut di Indonesia. Itu yang pertama, ada hasil pertanian seperti padi, itu ada di Aceh, Sumatera Barat, Sumatera Selatan, dan lain-lain. Lalu jagung itu persebarannya ada di Jawa Tengah, yaitu di Wonosobo, Semarang, Jepara, dan Rembang. Ada juga di Jawa Timur itu di Madura, dan Sulawesi itu di Minahasa dan sekitar Danau Timpi. Lalu ada ubi kayu atau singkong itu di Sumatera Selatan, Lampung, Madura, Jawa Tengah, dan lain-lain. Lalu kacang tanah itu ada di Riau, Sumatera Barat, Jawa Tengah, Jawa Barat, dan Bali, serta Nusa Tenggara Barat. Selanjutnya itu persebaran hasil perkebunan. Itu ada tembakau itu paling besar ada di Sumatera dan Jawa. Lalu teh itu ada di Jawa Barat. Itu kalian bisa dilihat ya, kalau ke puncak itu kemana? Ke Bogor. Jadi ada di Bogor, Sukabumi, dan Garut. Lalu di Jawa Tengah itu ada juga, kalau kalian pasti tahu kalau kita mau ke Dieng itu kan banyak sekali kebun teh. Nah, di Dieng, Wonosobo, Temanggung, dan Pekalongan, serta ada di Sumatera Utara dan Sumatera Barat. Lalu kopi itu ada di Jawa, Sumatera, Sulawesi, dan lain-lain. Karet itu ada di Aceh, di Aceh, Sumatera Utara, Bengkulu, Jawa, dan lain-lain. Nah, ini sekarang kelapa atau kopra itu ada di Jawa, Sulawesi Utara, Gorontalo, dan Kalimantan Selatan. Lalu coklat, ini kesukaan anak-anak semuanya itu hampir suka coklat ya. Coklat itu persebarannya ada di Jawa Tengah dan Sulawesi Tenggara. Jawa Tengah itu ada di Solotigo. Lalu pala itu ada di Jawa Barat dan Maluku. Cengkeh ada di Aceh, Sumatera Utara, Jawa Tengah, dan Sulawesi Utara, serta Maluku. Dan lada itu ada di Lampung, Bengkulu, Sumatera Selatan, dan Kalimantan Barat. Selanjutnya itu persebaran hasil hutan. Itu kayu keruing, kayu meranti, dan kayu damar terutama dihasilkan di daerah Kalimantan, Sulawesi, dan Papua. Lalu ada kayu cendana itu di Nusa Tenggara Timur, dan rotan itu ada di Kalimantan, Sumatera Barat, Sumatera Utara, dan Maluku. Selanjutnya yaitu persebaran hasil peternakan dan perikanan. Nah, ini ternak sapi itu banyaknya ada di Sumatera, Jawa, Madura, Bali, dan NTB. Nah, di NTB itu ada Lombok dan Sumbawa. Lalu ternak kuda itu ada di Nusa Tenggara Timur, Pulau Sumba, dan Sumatera Barat. Lalu budidaya udang dan ikan bandeng itu ada di pantai utara Jawa, Sumatera, dan Sulawesi. Lalu tiram dan mutiara itu ada di Bali, Maluku, dan Papua. Selanjutnya kita ke muatan IPS tentang menjelaskan penyebaran sumber daya tambang di Indonesia. Penyebaran hasil tambang di Indonesia. Yang pertama yaitu ada minyak bumi itu di Aceh, Riau, Sumatera Selatan,
dan Jawa Barat. Yang kedua yaitu batu bara ada di Sumatera Barat, Sumatera Selatan, Kalimantan Timur, dan Papua Barat. Nah, nanti anak-anak untuk daerahnya itu anak-anak bisa membaca sendiri, di PPT Ustazah Nia itu ada, dan juga di buku paket itu juga ada. Nanti bisa lihat daerahnya mana saja, misal di Sumatera Barat itu mana saja, Sumatera Selatan itu mana saja. Selanjutnya yaitu timah itu ada di Pulau Bangka, Pulau Belitung, dan Pulau Singkep. Yang emas itu ada di Aceh, Riau, Bengkulu, Jawa Barat, Kalimantan Barat, dan Papua. Selanjutnya itu ada muatan SPDP, itu menjelaskan karya seni kolase. Nah, sebelumnya anak-anak Ustazah Nia pernah nih di semester 1 menjelaskan tentang kolase. Bahannya apa, kolase itu apa, contoh-contohnya apa, itu sudah semua. Nah, di semester ini kita hanya mengulang saja tentang seni kolase. Kolase adalah seni menempel potongan kertas atau bahan alam sesuai dengan pola yang diinginkan. Contohnya ini anak-anak, ini. Jadi contohnya ini menggunakan bahan alam ya anak-anak. Dan nanti ada tugas anak-anak untuk membuat kolase. Silahkan kalian membuat kolase dan wajib menggunakan bahan alam. Dan yang kedua masih di muatan SPDP, yaitu menjelaskan karya seni montase. Nah, ini juga di semester 1 sudah ya. Kita hanya mengulang saja. Apa itu montase? Yaitu karya seni rupa yang dibuat dari beberapa gambar berbeda yang ditempel pada satu lembar kertas atau bidang lain sehingga menciptakan sebuah gambar baru dengan tema yang diinginkan. Dan seperti ini anak-anak contohnya. Nah, jadi itu dari hasil potongan kertas anak-anak dipotong-potong lalu ditempel lagi. Jadi itu ada tempelan gambar-gambar lalu ditempelkan di satu bidang yang di situ hasil tempelannya itu diletakkan di situ. Yang kedua yaitu SPDP tentang menjelaskan karya seni mozaik. Mozaik adalah karya seni rupa yang dalam pembuatannya menggunakan potongan bahan yang dipotong atau sudah berbentuk. Contohnya nih kayak gini. Ini bisa menggunakan kertas atau kain perca, mungkin bisa juga pecahan kaca, pecahan gelas, pecahan yang lainnya itu bisa. Nah, ini tadi pembelajaran kita tematik pada hari ini, penjelasan dari Ustazah Nia, dan semoga dapat membantu anak-anak untuk memahami pembelajaran tematik tema 6 dan subtema 3 pada hari ini. Mohon maaf apabila ada salah kata dari Ustazah Nia. Sekian dari Ustazah Nia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.